Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my channel Bakule 88. Oke. Salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehobi, salam satu laras, salam kompak selalu, salam youtuber pemula, salam youtuber pemula, salam olahraga, salam NKRI. Untuk kali ini Bakule 88 akan berbagi ilmu, berbagi ilmu tentang menjadi seorang youtuber pemula di tahun 2022. Di aturan 2022 ini menjadi youtuber pemula itu tidak gampang, tidak mudah. Kita bukan artis yang spontan langsung menjadi viral, tetapi butuh perjuangan, butuh semangat, pantang menyerah. Bakule kesehariannya, kegiatannya itu adalah hunting dan hambar atau hunting bareng bersama kawan-kawan sniper. Nah, untuk kali ini Bakule meluangkan waktu tidak hambar untuk sharing berbagai pengalaman. Mudah-mudahan ini video kali ini bermanfaat buat teman-teman youtuber pemula. Amin ya robbal alamin. Sebelum melanjut berikutnya, jangan lupa subscribe di channel Bakule 88, like, share, komen. Oke, terima kasih yang sudah klik tombol subscribe, like, share, dan komen. Oke, lanjut. Ada beberapa hal aturan terbaru menjadi seorang youtuber pemula. Nah, jika nanti supaya channel atau konten-konten teman-teman itu termonetasi oleh partner YouTube, perhatikan 11 hal yang di dalamnya tidak boleh mengandung kata-kata ataupun isi konten-konten berikut ini. Nah, Bakule akan sharing di aturan terbaru 2022 ini. Nah, baik Bang, bagaimana sih kalau yang belum termonetisasi? Nah, baik itu yang belum termonetisasi atau yang sudah memperhatikan aturan terbaru di 2022 ini. Jadi usahakan membuat konten, membuat video jangan mengandung unsur-unsur yang nanti Bakule akan sampaikan. Ya. Oke, sebelumnya Bakule selalu mendoakan mudah-mudahan teman-teman yang masih setia kepada Bakule 88 diberikan kesehatan, dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dimudahkan dalam usahanya, panjang umur, murah rezeki, dan sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Nah, apa aja sih hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat konten? Yang pertama, satu, yaitu di dalam konten dilarang baik itu ucapan, kata-kata, membuat bahasa-bahasa yang tidak sopan. Satu, jangan sampai nanti membuat konten di dalamnya mengandung bahasa-bahasa tidak sopan atau bahasa-bahasa yang terlalu berlebihan, yang itu tidak pantas untuk disampaikan, diucapkan, atau baik itu judul, deskripsi, dan lain sebagainya. Ya, satu, bahasa tidak sopan. Ya, nanti Bakule akan jabarkan di video berikutnya. Ini poin-poinnya dulu. Yang pertama, satu, mengandung bahasa tidak sopan. Yang kedua, konten yang tidak boleh
atau di dalamnya tidak boleh mencantumkan konten-konten yang berbau khusus kedewasaan, kevulgaran, baik itu judul dan lain sebagainya, yaitu kurang lebih yang mengandung unsur-unsur yang berbau seksual dan lain sebagainya. Ya, oke. Adegan-adegan bercinta, adegan-adegan itu tidak boleh dalam konten aturan terbaru di tahun 2022 ini. Yang ketiga, itu konten yang mengandung unsur-unsur kekerasan, baik itu menampilkan luka, menampilkan kerusakan, menampilkan cedera, itu enggak boleh. Ya, artinya yang satu yaitu bahasa tidak sopan, dua mengandung unsur-unsur kedewasaan, ketiga mengandung unsur-unsur kekerasan. Jadi 3 hal ini jangan ditampilkan dalam sebuah video, jangan menampilkan dalam sebuah judul, deskripsi, tab, atau ini dilarang oleh komunitas partner YouTube. Yang keempat, tadi sudah 3 Bagule 88 sebutkan. Yang keempat yaitu konten yang mengandung yang mengejutkan, baik itu penonton atau yang terlibat di dalamnya, yaitu membuat penonton merasa menjadi resah, menjadi terganggu, menjadi jijik, dan menjadi takut. Jadi tidak boleh. Yang keempat ini yaitu konten yang mengandung konten yang dapat mengejutkan, baik itu di dalam orang yang terlibat membuat kontennya ataupun itu yang penonton membuat itu menjadi jijik, kemudian menjadi takut, menjadi terganggu. Ya, jangan sampai kita membuat konten yang mengandung mengejutkan, membuat prank-prank yang bisa menjadi orang itu takut, menjadi orang itu terkejut dan lain sebagainya. Jadi 4 hal ini jangan dilakukan atau kita buat dalam sebuah konten. Yang kelima, ya, yaitu konten yang dapat atau yang melakukan tindakan yang merugikan atau berbahaya, baik itu membahayakan si pembuat konten ataupun membahayakan si penonton video tersebut. Jadi jangan sampai kita membuat konten yang mengandung tindakan merugikan atau berbahaya, baik itu si pembuat konten atau si penonton video tersebut. Jangan sampai. Jadi 5 hal ini jangan sampai kalian buat dalam konten di channel atau di video teman-teman semua. Yang keenam yaitu konten yang terkait dengan penggunaan narkoba atau menggunakan obat-obat terlarang. Dalam itu cara mengkonsumsi, cara mengolah, cara membuat. Jangan sampai kita membuat konten yang terkait dengan obat-obatan terlarang, baik itu narkoba, heroin, sabu-sabu, dan lain sebagainya. Jangan sampai kita membuat konten yang berbau dengan terkait dengan obat-obatan terlarang. Itu bisa berbahaya, baik itu penontonnya, dan akan terjerat di tindak pidana. Oke, jangan sampai membuat konten itu. Yang ketujuh yaitu memfasilitasi perilaku yang tidak jujur. Yang ketujuh, yang memfasilitasi perilaku yang tidak jujur, yaitu bisa artinya dalam bagaimana cara kita berbohong, bagaimana kita bisa membohongi orang, bagaimana ilmu untuk berbuat bohong kepada orang lain. Jangan. Artinya tindakan-tindakan yang tidak jujur kita jangan tampilkan dalam video kita. Oke, yang ketujuh, memfasilitasi perilaku yang tidak jujur. Yang 8, ya, yang kedelapan,
konten yang mengandung kebencian dan penghinaan, ya, berisi kebencian, penghinaan atau pelecehan terhadap suatu kelompok, suatu budaya, kemudian suatu warga, suatu negara dan lain sebagainya. Jangan sampai kita membuat konten yang mengandung kebencian dan penghinaan. Itu bisa merugikan diri sendiri, orang lain, masyarakat, antar suku, antar agama, antar budaya dan lain sebagainya. Jangan sampai kita membuat konten yang 8 ini, yaitu terkait dengan mengandung kebencian dan penghinaan, ya. Jadi dari 8 ini jangan sampai ada dalam konten kita. Yang pertama, bahasa tidak sopan. Kedua, konten yang khusus dewasa. Kemudian yang ketiga, kekerasan. Yang keempat, konten yang mengejutkan. Yang kelima, tindakan merugikan dan berbahaya. Kemudian yang keenam, terkait dengan obat-obatan terlarang. Yang ketujuh, memfasilitasi perilaku tidak jujur. Yang kedelapan, konten yang mengandung kebencian dan penghinaan. Jadi dari daftar aturan-aturan terkait itu jangan sampai ada dalam video atau konten kita. Oke, terima kasih yang masih setia. Kita akan lanjut ke poin 9. Oke, sebelumnya jangan lupa subscribe dulu, like, share, dan berikan komentar. Oke, terima kasih udah subscribe channel 4088. Kita lanjut ke poin 9. Oke, kita lanjut ke poin 9. Poin 9 itu tentang konten yang terkait dengan senjata api. Jadi dalam bentuk itu, baik itu aksesoris, merakit, memproduksi, membuat dan lain sebagainya yang terkait dengan senjata api itu tidak boleh di aturan 2022 ini. Jadi konten-konten yang terkait dengan senjata api itu tidak termonetisasi. Kalau nanti setelah dimonetisasi, artinya sudah mencapai syarat 1000 dan 4000 jam tayang, maka dolar, maka nanti tampilannya dolarnya adalah warnanya kuning. Itu terbatas atau bahkan tidak termonetisasi, atau bahkan itu bisa dihapus oleh partner YouTube atau dalam komunitas YouTube. Jadi yang 9 terkait dengan senjata api. Kemudian ke 10, ya 10 yaitu terkait tentang peristiwa-peristiwa yang sensitif, seperti perang antar suku, perang antar negara, kemudian kematian atau tragedi dan lain sebagainya. Itu termasuk peristiwa-peristiwa sensitif. Jadi tidak terlalu vulgarkan menampilkan jika itu terkait dengan kematian, dengan peperangan, kemudian dengan tragedi. Jangan terlalu vulgar menampilkan video-video tersebut. Nah, itu tidak boleh. Artinya terkait dengan konten-konten peristiwa sensitif, baik itu perang antar suku, antar warga, kejadian di perjalanan dan lain sebagainya, atau tragedi yang lain. Itu yang aturan yang ke-10 tidak boleh mencantumkan konten tersebut. Yang 11, nah ini yang terakhir, yang 11 itu terkait dengan isu-isu yang kontroversial, ya, kontroversi, artinya tidak boleh. Isu-isu yang hoax, isu-isu yang tidak sesuai, isu-isu yang tidak sesuai dengan fakta. Yang 9 itu jangan. Jadi yang dimaksud ini jangan sampai nanti kita membuat konten-konten yang melanggar dari poin-poin 1 sampai 11. Itu konten yang tidak boleh. Nah, konten yang tidak dimonetisasi oleh partner YouTube. Jadi 11 itu jangan sampai nanti ada atau kita membuat kontennya. Yang 9 adalah konten yang terkait dengan senjata api. Ke-10 konten yang terkait dengan peristiwa sensitif. 11 terkait dengan isu-isu yang kontroversi yang tidak sesuai dengan fakta atau hoax dan lain sebagainya.
ya. Para youtuber pemula, jangan sampai kita membuat konten-konten tersebut. Nah, yang pas kita kontennya seperti apa sih Bang? Nah, kalau bisa konten kita belajar menjadi youtuber pemula, yaitu yang bisa dilakukan yang sesuai dengan hati, yang sesuai dengan hobi, yang sesuai dengan kegiatan keseharian. Itu lebih aman, lebih original untuk nanti termonetisasi. Nah, memang kalau belum dimonetisasi, belum mencapai syarat utama menjadi partner YouTube, ini hal-hal itu belum nampak. Tapi setelah itu nanti termonetisasi, sudah cukup syarat utamanya. Nah, ini akan berlaku di video-video berikutnya dalam sebuah konten. Nah, kita memang kalau belum mencapai syarat utama, kita belum bisa melihat dolar itu kuning, dolar itu hijau, dan lain-lain sebagainya. Apa arti dolar itu kuning, apa arti dolar itu warna hijau, dan lain sebagainya. Nah, ini setelah dimonetasi baru muncul nanti di bagian kolom di YouTube kreatornya. Nah, maka sebelum melangkah menjadi atau menentukan konten, nah 11 hal ini harus dilakukan dan harus diperhatikan supaya nanti ketika sudah mencapai 1000 subscribe, 4000 jam tayang, itu akan mudah, cepat termonetisasi, cepat terverifikasi menjadi partner YouTube. Ya, intinya itu hal. Nah, di lain waktu nanti Mbak Kuli akan jabarkan satu persatu dari poin 1 sampai 11, memberikan contoh seperti apa aja. Kemudian bagaimana cara membuat judul, bagaimana membuat deskripsi, bagaimana mencantumkan tag, bagaimana meningkatkan SEO, bagaimana meningkatkan CPM, dan lain sebagainya di video-video berikutnya. Nah, maka jangan lupa selalu update di channel Mbak Kuli 88, aktifkan tombol loncengnya, klik tombol subscribe-nya, berikan tanda like untuk support Mbak Kuli 88, dan berikan komentar-komentar di kolom komentar untuk kita bisa selalu berkomunikasi, kita sharing dan lain sebagainya. Terima kasih banyak yang sudah setia kepada Mbak Kuli 88. Mbak Kuli 88 selalu mendoakan mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan dalam mencari rezekinya. Mudah-mudahan rezeki yang dicari rezeki yang barokah, rezeki yang halal dan thayyiban, bermanfaat bagi keluarga, sanak saudara, bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Nah, Mbak Kuli termonetisasi syarat mencapai 1000 dan 4000 jam tayang. Alhamdulillah Mbak Kuli itu mencapai hal itu hanya 4 bulan, ya 4 bulan setengah atau kurang lebih 5 bulan berjalan, itu termonetisasi, terverifikasi oleh partner YouTube. Alhamdulillah. Nah, teman-teman semua, yang penting jangan putus asa, buat video-video sebanyak-banyaknya. Minimal dalam konten itu untuk menentukan, menganalisa di dalam sebuah konten apa yang perlu kalian lakukan, itu kalian buat minimal ada 40 video terlebih dahulu. Jangan nanti 2 langsung putus asa, 10 video jangan putus asa. Kita bukan artis, kita mau viral, kita harus butuh perjuangan. Nah, banyak-banyaklah bergabung di grup-grup sosial media youtuber pemula. Oke. Nah, lain waktu Mbak Kuli akan sharing kembali, Mbak Kuli akan berbagi pengalaman, kita sama-sama, mudah-mudahan kita sukses bersama Mbak Kuli 88. Mbak Kuli mencoba untuk sharing kepada teman-teman, mudah-mudahan video kali ini bermanfaat buat teman-teman semua. Amin ya robbal alamin. Kita ketemu lagi di lain waktu, di channel yang sama, di channel Mbak Kuli 88, di video-video yang lain. Oke, terima kasih banyak yang sudah setia ke Mbak Kuli 88. Salam sehobi, salam satu laras, salam kompas selalu. Kita ketemu di lain waktu. Jangan pernah putus asa, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.